Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 15. Bilangan asli B terbesar yang memenuhi FPB B min 40, N plus 13 sama dengan FPB B min 40, N plus 17 untuk setiap bilangan asli N adalah di FPB ini B min 40-nya sama ya, nilainya sama. Tapi untuk ini yang satunya lagi, ini N plus 13, sedangkan ini N plus 17. Dia beda. Selisihnya 4. Jadi untuk N sama dengan 1, berarti nanti FPB-nya itu kita kosongin dulu yang ininya. Kalau N-nya 1, 1 tambah 13 jadi 14. Kalau N-nya 1, 1 tambah 17 jadi 18. Kalau FPB-nya 1, jadi kayak gini. Ini yang di sininya yang kosong-kosongnya sama ya. Sama-sama B-40. Coba kalau N-nya 2 gimana? Kalau N-nya 3 gimana? N-nya 4 gimana? Ini kan yang berubahnya itu ininya. Kalau N-nya 2 berarti ya ininya 15. 2 tambah 13. Ininya jadi 19. Kalau N-nya 3 jadi 16. N-nya 4 jadi 17. Atau satu lagi deh. N-nya 5. Ya, kalau N-nya 5 jadi 18. Nah, ini 19, 20, 21, 22. Oke, nah apa yang kita cari di sini? Kita abaikan bentuk ininya dulu deh. Kita abaikan bentuk ini. Kita fokus ke anggap ini tuh ya apa sih angka yang kita butuhkan di sini? Gitu. Apa angka yang kita butuhkan di sini? Nah, angka yang dibutuhkan di sini, angka yang ditulis di sini adalah angka yang membuat ruas kiri sama dengan ruas kanan untuk nilai N berapapun. Sebagai contoh, kalau angka di sininya 1, ya, FPB 1 dan 14 hasilnya 1 ya teman-teman. 1 dengan berapapun itu FPB-nya 1. Ruas kanan juga hasil FPB-nya 1. Jadi ini kalau di sini angkanya 1, ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Juga kalau di sini 1 ya, di sini 1, di sini juga kita tulis 1. Maka untuk N-nya berapapun, N-nya 2, nanti 1,15. Di sini 1,19. Pasti sama gitu. Pasti sama-sama 1. Hasilnya pasti sama. Untuk N-nya berapapun, ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Jadi itu salah satu contohnya. Angka yang memenuhi di sini adalah 1. Karena ketika 1, ya untuk N-nya berapapun, hasil FPB di kiri akan sama dengan hasil FPB yang di kanan. Cuma di sini yang ditanyakan itu yang paling gede gitu. Yang paling gede. Nah, apakah 1 itu yang paling besar? Ada nggak bilangan yang lebih gede dari 1 yang bisa membuat nilai FPB-nya itu sama untuk N-nya berapapun? Nah, ternyata karena ini selisihnya 4, 14 dan 18 itu 4. Jadi kalau ini kan 14 itu masuknya 4K plus 2 ya. Ini 4K plus 2. Kalau 15 itu dia 4K plus 3. Kelipatan 4 tambah 3. Kalau 16 ini kelipatan 4K. 20 juga kelipatan 4K. Jadi karena selisihnya 4, ya kalau naik 1 misalnya jadi 15. Ini jadi 4K plus 3. Yang ruas kanan juga jadi 4K plus 3. Naik 1 lagi, ruas kiri jadi 4K, ruas kanan jadi 4K. Jadi memang kayak siklis gitu. 4K plus 2, 4K plus 3, 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, terus aja. Nah, ruas kanan juga sama. Nah, karena selisihnya 4, teman-teman, maka 4 juga sebetulnya di sini memenuhi. FPB 4 dan lihatnya ini aja nih, 4K plus 2-nya. FPB 4 dengan bilangan yang bentuknya 4K plus 2, hasilnya pasti 2. Ya, FPB 4 dan 14 itu 2. Ini juga nih, 18 itu kan bentuk 4K plus 2 ya. Kelipatan 4 ditambah 2. Nah, maka FPB 4 dan 18 ya 2. Ya kan?
EPB 4 dan 17 itu 1. Karena 17 4K plus 1. EPB 4 dan 15 ini 1 juga, teman-teman. Jadi walaupun di sini 4K plus 3, tapi EPB 4 dan 15 itu 1. Jadi ini polanya. Kalau dengan 4K plus 1, EPB-nya 1. Ya. Kalau dengan 4K plus 2, EPB-nya 2. Kalau dengan 4K plus 3, EPB-nya 1. Pasti 1. Kalau dengan 4K aja, ya ini EPB-nya 4. Kelipatan EPB 4 dan kelipatan 4 itu pasti 4. Ya, bisa dicoba lihat dulu kayak ini nih. 4 dan 15 EPB-nya 1. 4 dan 19 EPB-nya 1 juga. Jadi karena ininya sama, di sini 4K plus 2, ruas kanan 4K plus 2. Ruas kiri 4K plus 3, ruas kanan 4K plus 3. Ya, 4 dan 4K plus 3 itu EPB-nya pasti sama gitu. Jadi ya itulah ya maksudnya kalau 4 itu memenuhi. Kalau di sini, di yang kosong ini, nilainya 4, maka untuk N-nya berapapun, itu ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Nah, jadi di sini itu 4 gitu. Dan 4 adalah bilangan yang paling besar. Nggak ada bilangan yang lebih besar dari 4 yang membuat ruas kiri sama dengan ruas kanan untuk N berapapun. Ya, kita ambil contoh deh. Misalnya 5. 5 itu nggak memenuhi. Mungkin di sini memenuhi. Ketika N-nya 1, dia memenuhi. EPB 5,14 kan 1. EPB 5,18 juga 1. Tapi kalau 5 kita simpan di bawah, nah, di baris ketika nilai N sama dengan 2, ini ruas kirinya EPB 5 dan 15 kan 3. 5 dan 15 EPB-nya 5. 5 dan 19 EPB-nya 1. Nggak sama. Jadi 5 nggak memenuhi. 4 memenuhi. Dan 4 adalah yang memenuhi yang paling besar. Jadi kalau di sini nilai yang paling besarnya adalah 4, B-40-nya itu 4. Jadi B-40 itu ngecoh aja sebetulnya. B-40-nya itu 4, ya berarti B yang paling besar adalah 44. Nggak ada nilai yang lebih besar dari 4, ya udah. Nilai B yang paling besar adalah 44. Jadi ini yang ditanyakan bukan nilai N, tapi justru yang ditanyakan itu bilangan asli B. Gitu. Nilai B yang ditanyakan ya ini dia nilainya 44. Oke, next ke soal berikutnya. Aduh. Jika jumlah semua solusi X yang memenuhi itu ya. Memenuhi dari persamaan itu adalah M. Maka nilai dari 20M adalah ini mirip kayak persamaan kuadrat. Cuma yang jadi masalah ya itu ya. Di yang ini nih. Ini ada tanda kayak gini kan jadi sulit gitu. Kalau nggak ada tanda itu ini jadi persamaan kuadrat biasa. Tapi karena ada tanda itu, ya ini jadi sulit. Oke, bentar kita bahas jangan ya. Kalau dibahas lumayan panjang soalnya. Tapi ya kalaupun dibahas ini sebetulnya mengubah ininya dulu sih. Ininya dulu nih kita utak-atik gitu. Karena memang masalahnya ada di sini. Kalau ini udah bisa diutak-atik nanti jadi persamaan kuadrat biasa. Cuma ya karena agak panjang kayaknya kita langsung aja uh, nyantumin solusinya ya. Jadi nilai X yang memenuhi ini tuh ada 2. Ya, nilai X yang memenuhinya ada 2 yaitu 19/40 dan 419/40. Cobain aja masukin X ini ke sini, pasti memenuhi. Ini tahu kan ya tanda apa? Tanda pembulatan
ke bawah. Ya misalnya kita masukin 19/40 ke sini. Ini dibulatin dulu ke bawah. Ini jelas langsung 0 sih kalau dibulatin ke bawah ya. Ini kan 0, sekian dibulatin ke bawah jadi 0. Ya coba aja masukin pasti memenuhi. Oke, nah jika jumlah semua solusi real X, solusinya ada 2, ya kalau dijumlahkan, ini jadi 438/40. Nah ini nilai M-nya, jumlah semua solusinya itu ini nilai M-nya. Ini nilai M-nya dan yang ditanyakan adalah 20M. Ya udah, kalau ini dikali 20 hasilnya adalah 20 kali 438 bagi 40. Ini bisa dicoret jadi 2, 438 bagi 2 jawabannya 219 dan ya itu isinya. 219. Ya, simpel sih karena memang ini ya di skip langkahnya. Maksudnya dapat nilai X ini kan nggak tiba-tiba dapat, itu harus ada analisisnya. Oke, ya ini tuh sebetulnya ngambil dari soal KSK tahun lalu. Jadi kalau mau jawaban lengkapnya ya coba cari aja pembahasan KSK tahun lalu yang soal-soalnya mirip kayak gini. Idenya sama, ide penyelesaiannya nggak jauh beda, cuma ya ini ada sedikit yang diubah aja soalnya. Oke, next. Nomor 17. Pada sebuah lingkaran yang jari-jarinya adalah R, oke kita gambar lingkaran, jari-jarinya R, terdapat segi 4 tali busur. Ini jari-jarinya nggak tahu ya berapa. Nah, ada segi 4 tali busur ABCD. Apa itu segi 4 tali busur? Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang keempat titik sudutnya bisa menyentuh lingkaran. Oke, kita gambar dulu. Ini harusnya segi 4 ya. Harusnya lurus ini. Kita pakai garis aja. Nah, ini lebih enak. Oke. Oke, segi 4 tali busur. Bebas, titik sudutnya di mana aja bebas. Yang penting harus nyentuh lingkaran itu. Oke, di sini A, B, C, D. A, B, C, D. Oke, AB-nya 8. Oke, ini 8. Sisi AB dan DC diperpanjang. Ini diperpanjang sehingga berpotongan di luar lingkaran di titik P. Oke, ini diperpanjang dan berpotongan di luar lingkaran di titik P. Jika AC tegak lurus dengan garis DP, oke, ada AC yang tegak lurus garis DP. Ini tegak lurus katanya. Terus DP-nya itu 12. Oke, ini 12. Dan sudut DP DPA 60. Oke, ini sudutnya 60. Yang ditanyakan R kuadratnya berapa? Oke, jari-jari lingkaran itu dikuadratkan hasilnya berapa? Nah, ini teorema yang digunakan sedikit sebetulnya. Cuma Pitagoras, definisi trigonometri, dan ini nih. Kalau kita punya segitiga, ya, segitiga siku-siku yang sembarang, bebas, panjang sisinya bebas, yang penting harus siku-siku. Terus kita membuat lingkaran luar segitiga, lingkaran yang menyentuh ketiga titik sudut pada segitiga. Nah, maka sisi miring dari segitiga itu pasti akan menjadi diameter dari lingkaran itu. Sisi miring itu akan menjadi diameter dari lingkaran itu. Ya, maksudnya kalau segitiganya sembarang, terus kita buat lingkaran luar segitiga itu, maka ini diameternya nggak tahu yang mana. Diameternya bukan salah satu dari ketiga garis ini. Ya diameternya ya kalau misalnya diambil dari sini, ya ini berarti diameternya.
Gitu. Nah, tapi kalau segitiganya siku-siku, misalnya ditarik dari titik ini diameternya, maka ya sisi miring inilah diameter. Jadi sisi miring dari segitiga siku-siku itu akan menjadi diameter dari lingkaran luar segitiga siku-siku itu. Nah itu, jadi 3 hal itu ya yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama adalah ini, bahwa segitiga siku-siku itu sisi miringnya pasti akan menjadi diameter dari lingkaran itu. Dan juga berlaku sebaliknya gitu. Kalau misalnya ada diameter lingkaran, lalu kita membuat segitiga dari diameter itu, maka segitiga itu pasti siku-siku. Misalnya ada lingkaran nih, ini lingkaran, ini diameternya, terus kita membuat segitiga ya, dengan salah satu sisinya adalah ini, segitiga yang ketiga titik sudutnya menyentuh lingkaran, misalnya ini. Nah, maka segitiga itu pastilah segitiga siku-siku. Oke, titik mau dimanapun titiknya itu berada. Kita gambarnya yang lebih bagus deh, jangan ini. Misalnya ini nih. Oke. Diameternya ini. Nah, kita mau ngegambar segitiga yang kayak gimana pun, itu pasti bakal berbentuk siku-siku. Misalnya kita gambarnya itu ini nih, ke sini, lalu ke bawah. Nah, ini pasti siku-siku segitiganya. Atau mau ke sini, ini pasti siku-siku. Atau ini pasti siku-siku. Oke. Jadi ini yang pertama yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Rumus yang pertama. Konsep yang pertama. Konsep keduanya adalah konsep definisi trigonometri, atau lebih tepatnya definisi sinus. Dan yang ketiga adalah rumus Pitagoras. 3 hal itu kalau nggak salah cukup untuk menyelesaikan soal ini. Oke, yuk kita coba selesai. Nah, kita hapus ini dulu. Oke, di sini katanya ada segitiga siku-siku. ACD adalah segitiga siku-siku yang ketiga titik sudutnya menyentuh lingkaran. Maka sisi miring dari segitiga siku-siku itu akan menjadi diameter dari lingkaran ini. Oke ya. Jadi AD adalah diameter. Sebelumnya kita nggak tahu. Sebelumnya kita nggak tahu diameternya di mana, jari-jarinya di mana, tapi dengan konsep yang barusan kita jadi tahu bahwa AD itu ternyata adalah diameter. Kalau ada diameter, maka titik pusatnya di tengah-tengah titik AD. A, B, C, D, P. Oke, E belum ya. Nah, ini titik pusatnya di E. Tengah-tengah AD. Oke, kalau AD adalah diameter, maka kalau kita buat segitiga yang ketiga titik sudutnya menyentuh lingkaran, maka segitiga itu akan menjadi segitiga siku-siku. Jadi kalau kita membentuk segitiga nih, misalnya narik garis dari D ke B, ini kan segitiga yang ketiga titik sudutnya menyentuh lingkaran, dengan AD-nya adalah diameter dari lingkaran itu, maka segitiga ADB itu segitiga siku-siku. Siku-sikunya di D. Jadi ini siku-siku. Kalau ADB siku-siku, tentunya DBP juga adalah segitiga siku-siku. DBP segitiga siku-siku dengan sudut di P-nya 60 derajat. Ya, kita coba perjelas di sini. Ini B, ini P, ini D. Ini katanya siku-siku, ini katanya 60 derajat. Dan DP-nya itu 12. Ya udah, kita bisa dapat nih BD-nya berapa. Kan kalau ngelihat definisi sinus, depan dari sudut ini ya, depan per miring itu sama dengan nilai sinus dari sudut itu, sin 60. Jadi BD per 12 itu nilainya adalah sin 60. Sin 60 itu setengah. Kalau 12-nya pindah, maaf, sin 60 itu setengah akar 3.
Kalau 12-nya pindah, maka kita akan memperoleh BD sama dengan ya 12 kali setengah akar 3. 6 akar 3. Oke, BD-nya 6 akar 3. Nah, sekarang tinjau segitiga ADB. Ini kan segitiga siku-siku. Kalau DB-nya 6 akar 3, AB-nya 8, berarti kita bisa dapat nih AD-nya. Dengan rumus Pitagoras. Di mana nih? Aduh, berantakan ya. Oke, nggak apa-apa. AD kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah BD. BD-nya 6 akar 3. Kita kuadratkan. Oke, 8 kuadrat tuh 64. 6 akar 3 kuadrat tuh 108 ya. Jumlahkan jadi 1, 7, 2. Nah, ini AD kuadrat sama dengan 172. AD itu adalah diameter. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. 2 kali jari-jari dikuadratkan nilainya 172. Ini pakai sifat eksponen, jadi 2 kuadrat kan 4. R kuadrat. Nah, ini 172. 4-nya pindah ke bawah. R kuadrat 172 bagi 4. Berapa tuh? 43. Dan itulah jawabannya. 43. Simpel kan? Ini maksudnya teoremanya yang digunakan basic. Lingkaran luar segitiga siku-siku. Itu sifat-sifatnya apa aja. Definisi sinus dan Pitagoras. Hanya 3 itu. Itu basic banget kan. Oke, cukup dulu sekian untuk 3 soal berikutnya. Kita akan bahas di video yang berikutnya.